Siapa juga yang akan menjadi pembela di saat Nabi Muhammad dihina, di saat Nabi Muhammad dilecehkan? Siapa juga yang akan menjadi pembela jika para ulama, para habaib, para kiai dipenjarakan, dinistakan, dihina? Siapa yang akan menjadi pembela? Jawabannya cuma satu, saudara-saudara. Siapa lagi kalau bukan umat Islam dan pemuda-pemudi bangsa, saudara-saudara? Kita sampaikan kepada Anda semuanya, mari bagi Anda yang ingin menyisihkan hartanya, menyisihkan kemampuannya, doanya dan lain sebagainya, kita tunggu di Al-Jalil 4 Bondowoso yang diasuh oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Syarif. Kemudian Dewan Pengasuh ada Ustadz Muhammad Yaqub, yang hari ini kita bersama-sama sedang meninjau di lokasi pembangunan tersebut. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin Muhammad. Selanjutnya akan disampaikan oleh Adinda Ahmad Kevin Zidni Mubarak yang mondok di ADC Al-Jalil, asuhan Kiai Muhammad Fahim, wakil daripada beliau. Wa ilaihi falyatafaddal masykuran. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil ahad. Assalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ard ismuhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, yang saya muliakan, saya cintai para alim, para ulama, para habaib, para kiai, kemudian wabil khusus penyelenggara acara majlis Al-Fatih, yakni Al-Habib Ali bin Muhsin Al-Haddar. Kemudian saya muliakan Kiai Haji Ali Mudassir, lalu Kiai Muhammad Fahim, yakni guru saya sendiri, dan mohon maaf beliau tidak bisa hadir dikarenakan kurang sehat. Yang saya muliakan juga Kiai Munawir Asyadili, kemudian penggagas kampung YouTuber Al-Ustadz Imam Januar, beserta para seluruh jamaah-jamaah, baik dari kalangan bapak-bapak atau ibu-ibu, pemuda-pemudi, dan para masyarakat. Kemudian saya muliakan, saya cintai para tokoh-tokoh masyarakat, para kepala desa, RT, RW, dan semoga berkumpulnya kita di sini bisa mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam raya. Dialah Allah yang maha wujud, yang maha ada. Di mana wujudnya Allah, adanya Allah tidak sama seperti wujudnya sesuatu yang ada di dunia ini yang bisa musnah dan punah. Sedangkan wujudnya Allah, adanya Allah akan tetap kekal abadi, tak akan ada permulaannya, tak akan ada akhirnya, tidak akan musnah dan tidak akan punah. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha kuasa. Yang perkasa, yang kuasa selain Allah lemah. Dialah Allah yang maha raja, raja di atas para raja. Yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah yang maha kaya, yang kaya dari segala yang kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah juga Allah yang dapat membolak-balikkan hati manusia atau hati makhluk. Dan semoga hati kita diberi perubahan oleh Allah. Yang tahun lalu kita benci terhadap majlis taklim atau majlis ilmu, mudah-mudahan tahun kedepannya kita berdoa kepada Allah akan dibalikkan oleh Allah yang dari dulunya malas menghadiri majlis ilmu, sekarang menjadi rajin dan rutin terhadap majlis ilmu dan majlis taklim. Salawat serta salam kepada junjungan kita, baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini, duduknya kita di sini di malam ini bisa mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah akan satu hal. Yang paling kita butuhkan sekarang adalah persatuan. Yang paling kita butuhkan sekarang adalah kesolidaritasan, adalah kekuatan dalam membela agama dan kekuatan untuk membela ulama. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dan." Orang mukmin dengan orang mukmin lainnya laksana suatu bangunan, sebagian memperkokoh pada bagian yang lain. Jadi jikalau dari pondasi-pondasi bangunan tersebut lemah, pondasi-pondasi bangunan tersebut retak, mudah tumbang, maka bangunan tersebut akan mudah untuk dihancurkan. Begitu juga sebaliknya, jikalau pondasi bangunan-bangunan tersebut kuat, kokoh, maka bangunan akan kokoh dan sangat susah untuk dihancurkan. Begitu juga kita umat Islam, begitu juga kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam membela agama dan dalam membela bangsa, kita harus kuat dalam akidah, kuat dalam ilmu, kuat dalam iman, dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita kuat dalam iman, kuat dalam ilmu, tahu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, maka yang akan terjadi adalah agama kita akan tetap kokoh dan tidak akan bisa untuk dihancurkan. Akan tetapi saudara-saudara, jikalau kita lemah dalam masalah ilmu, lemah dalam masalah iman, yang akan terjadi adalah agama kita akan hancur, agama kita akan diserang, ulama-ulama kita akan diserang, akan dihina, akan difitnah. Jikalau kita lemah dalam masalah agama, saudara-saudara, siapa yang akan membela kita? Siapa yang akan membela agama Islam? Siapa yang akan menyelamatkan diri kita dari pemberontak agama dan penjajah-penjajah bangsa? Siapa juga yang akan menyelamatkan agama Islam? Siapa yang akan membela juga ketika Al-Quran dihina, ketika Al-Quran dinistakan, ketika Al-Quran disobek, dibuang? Siapa juga yang akan menjadi pembela di saat Nabi Muhammad dihina, di saat Nabi Muhammad dilecehkan? Siapa juga yang akan menjadi pembela jika para ulama, para habaib, para kiai dipenjarakan, dinistakan, dihina? Siapa yang akan menjadi pembela? Jawabannya cuma satu, saudara-saudara. Siapa lagi kalau bukan umat Islam dan pemuda-pemudi bangsa, saudara-saudara? Betul. Maka dari itu, saudara-saudara, ada satu jalan untuk kita dapat membela para ulama dan mengamankan bangsa-bangsa kita, yakni apa? Yakni mencari ilmu dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya untuk para pemuda-pemudi bangsa, pemuda-pemudi agama, giatlah kalian dalam mencari ilmu. Jangan pernah malas untuk mencari ilmu. Terkadang banyak pemuda sekarang yang sudah masuk pesantren, masuk pondokan, belajar mencari ilmu, mereka keluar karena tidak betah mencari ilmu. Mencari ilmu itu susah, mencari ilmu itu pahit, apalagi jadi santri. Jadi santri itu susah, capek, lapar, jauh dari keluarga, tidak bisa bersenang-senang seperti yang lainnya. Akan tetapi saudara-saudara, apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i, barang siapa yang dapat menahan letihnya, capeknya, pahitnya mencari ilmu dalam sesaat, maka suatu saat nanti ia akan merasakan pahitnya kebodohan. Seseorang yang tidak bisa menahan pahitnya mencari ilmu dalam sesaat, di masa depannya, suatu saat nanti, suatu saat yang akan datang, ia akan merasakan seumur hidup, akan merasakan selama-lamanya betapa perihnya kebodohan dan pahitnya kebodohan. Maka dari itu, saudara-saudara, jangan pernah kalian menyerah untuk mencari ilmu. Jangan pernah kalian menyerah untuk membela agama dan membela para ulama. Jangan kalian kira ulama-ulama zaman dulu, kiai-kiai dan orang-orang alim yang ada di depan-depan beliau ini menjadi seperti ini karena bersantai-santai. Tidak, saudara-saudara. Beliau-beliau semua menjadi seperti itu karena beliau dapat menahan perihnya mencari ilmu, dapat menahan susahnya dan letihnya mencari ilmu. Nah, khususnya untuk para pemuda-pemuda sekarang juga, akan tetapi ingat satu hal, saudara-saudara. Di saat kita mencari ilmu, di saat kita belajar atau mondok di pesantren, ilmu tidak akan barokah kalau kita tidak takdim kepada guru. Percuma kalian hafal semua kitab atau hafal kitab lain, kepala botak,
gara-gara menghafalkan banyak kitab, akan tetapi kalian tidak takzim, tidak hormat kepada guru, itu percuma saudara-saudara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik saudara-saudara, saya lanjutkan. Ingat apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kalian orang-orang yang berilmu, jadilah kalian orang-orang alim, jadilah kalian orang-orang yang memiliki banyak ilmu dan orang-orang yang taat kepada Allah. Kun aliman, jadilah kalian orang-orang alim, jadilah kalian orang-orang berilmu. Kun muta'alliman, jadilah kalian pelajar, jadilah kalian orang yang mencari ilmu, jadilah kalian jadilah kalian santri. Kemudian kun mustami'an, jadilah kalian pendengar para ulama, jadilah kalian pendengar para nasihat-nasihat para ulama, para kiai, para habaib. Kemudian kun muhibban, jadilah kalian pecinta para ulama, jadilah kalian pecinta para habaib, jadilah kalian pecinta kiai-kiai, dan janganlah kalian menjadi golongan yang terakhir. Siapa itu golongan terakhir? Menjadi orang alim tidak bisa, menjadi pelajar tidak bisa, menjadi santri tidak bisa, menjadi pendengar para ulama, para habaib, para kiai tidak bisa, menjadi pecinta para ulama, pecinta para habaib, pecinta para ustadz, para kiai tidak bisa, akan tetapi malah membenci para ulama, dan itu sebangsat-bangsatnya orang, saudara-saudara. Orang-orang seperti itu ialah orang-orang yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Maka dari itu saudara-saudara, marilah kita bersatu, pemuda-pemudi Indonesia, pemuda-pemudi bangsa, dalam membela ulama-ulama kita, dalam membela habaib-habaib dan orang-orang alim kita. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di negeri ini, di negeri yang kita cintai ini, yang dimana tanah air Indonesia penguasanya adalah ahlu sunnah wal jamaah. Di negeri yang kita, di negeri dan di bangsa yang kita cintai ini, tepatnya pada 1 tahun lalu ada seorang habaib yang merayakan maulid. Atas izin Allah, atas perintah Allah, beliau merayakan maulid. Beliau mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau berbahagia dengan kelahiran datuknya, yakni Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya beliau, akan tetapi banyak para ustadz, para kiai 1 tahun lalu, para ustadz, para kiai, para habaib, para penceramah yang merayakan maulid. Akan tetapi saudara-saudara, satu habaib ini beliau ditangkap dan dipenjarakan, beliau diborgol. Kenapa? Karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran. Banyak habaib-habaib yang lain pada saat itu yang membuat atau bikin acara maulid yang bersamaan dengan satu habib ini. Tapi kenapa satu habib ini ditangkap, saudara-saudara, sedangkan yang lain tidak ditangkap? Padahal pada saat satu habib ini merayakan maulid, mengagungkan maulid Nabi Muhammad SAW, banyak di sana para habaib, para ustadz, para kiai, para orang-orang di situ juga banyak. Orang-orang mengambil hikmah, mengambil manfaat, mengambil ilmu di situ. Nah, pada saat itu satu habaib ini, cucu Rasulullah, zuriyah Nabi, beliau ditangkap, dipenjarakan. Beliau dibagaikan penjahat. Tangannya diborgol, tangan yang dimana mengalir darah Nabi Muhammad SAW, yang dimana tangan itu mengalir atau dipenuhi keringat dakwah untuk membela umat, untuk membela masyarakat, untuk membela bangsa. Tangan tersebut diborgol, saudara-saudara. Sedangkan tangan-tangan pengkhianat bangsa, tangan-tangan najis, tangan-tangan kotor para koruptor tidak diborgol, saudara-saudara. Sedangkan tangan satu habaib ini diborgol, saudara-saudara. Siapakah beliau? Beliau adalah Al-Habib Rizik bin Zaid bin Ziyad, saudara-saudara. Allahu Akbar. Saya tanya, pantas sama tidak? Pantas sama tidak?
adil atau tidak? Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cuma ini yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan dari saya. Akhirul kalam, walakum minkum syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, "Anfiq ya Bilal, wala takhsha min dhil arsy iqlala." Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arasy. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta. Kami penuhi panggilanmu, untukmu